Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Sulistya Putri, NIM A2417006. Kali ini akan mempresentasikan rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Aplikasi Paclobutrazol terhadap Pertumbuhan dan Keragaan Basil atau Ocimum basilicum sebagai tanaman hias pot. Dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Krisantini MSc dan Ibu Dr. Ani Kurniawati SP MSI. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, basil berasal dari famili Lamiaceae yang memang terkenal setiap anggota familinya memiliki wangi yang khas. Oleh karena itu, tanaman ini banyak dibudidayakan, antara lain sebagai bumbu masakan, bahkan berkhasiat obat, dan juga memiliki kandungan minyak asid yang tinggi. Namun sekarang, tanaman basil tidak hanya diproduksi daunnya saja untuk dikonsumsi, namun juga sebagai tanaman hias dalam pot, terutama di hotel, restoran, maupun rumahan. Dalam memproduksi basil sebagai tanaman hias dalam pot, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah proporsi tinggi tanaman terhadap pot, idealnya adalah 2:1. Lalu pertumbuhan tanaman harus tinggi secara serempak. Oleh karena itu, perlu diberikan zat pengatur tumbuh agar kondisi pertumbuhannya serempak, yaitu dengan jenis Paclobutrazol untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman basil. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsentrasi terbaik Paclobutrazol untuk budidaya basil dalam pot, serta mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan vegetatif dan proporsi tinggi tanaman basil dalam pot. Ada dua hipotesis dalam penelitian ini. Pertama, terdapat konsentrasi Paclobutrazol terbaik untuk membudidayakan basil dalam pot, dan juga kedua, terdapat kurva respon pertumbuhan vegetatif dan proporsi tanaman dalam pot. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kebun Percobaan Pasir Sarungge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada November 2020 hingga Februari 2021. Bahan penelitian yang akan digunakan antara lain benih basil dengan merek Mr. Fothergills, kemudian pupuk NPK Mutiara 16-16-16, lalu dua jenis pestisida, yaitu fungisida furadan dan insektisida kuraklon, kemudian zat pengatur tumbuh Paclobutrazol dengan merek Patrol dengan bahan aktif 250 SC, kemudian media tanam yang digunakan adalah kokopit dan pupuk kandang. Sedangkan alat penelitian yang akan digunakan antara lain pot dengan tray semai, gelas ukur dan tabung ukur, timbangan digital, jangka sorong, penggaris, pipet, spidol putih, sekop kecil, dan sprayer. Selain itu digunakan juga alat tulis dan HP untuk memotret. Rancangan percobaan menggunakan RKLT faktor tunggal dengan 4 taraf konsentrasi Paclobutrazol, 5 ulangan, 20 satuan percobaan, dan 100 individu tanaman. Konsentrasi yang akan digunakan terbagi menjadi 4 perlakuan, yaitu 0, 20, 40, dan 60 part per million. Dana percobaan dapat dilihat di sebelah kiri slide. Prosedur percobaan dimulai dengan menyiapkan media tanam dan melakukan penyemaian, lalu memindahkan tanaman dalam pot, lalu aplikasi Paclobutrazol, lalu dilakukan pemeliharaan dan pengamatan peubah. Secara singkat, berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Penyemaian dilakukan selama 2 minggu, dan pada minggu ketiga, tanaman dipindah ke dalam pot dan dirawat hingga minggu ke-9. Aplikasi Paclobutrazol dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada 3 mst dan 5 mst, dengan jumlah konsentrasi sesuai perlakuan, dan dilakukan dengan cara menyiramkan Paclobutrazol pada media tanam atau soil drench. Sementara pemeliharaan dan pengamatan dilakukan tiap minggu mulai dari 1 mst hingga 9 mst. Peubah percobaan yang akan diamati terdiri dari tinggi tanaman, dilakukan dengan mengukur dari dasar batang hingga titik tumbuh tertinggi, lalu panjang, lebar, dan luas daun, serta jumlah daun, dan daun yang digunakan adalah daun yang telah terbuka sempurna. Diameter batang diukur dengan menggunakan jangka sorong, lalu jumlah cabang dihitung per tanaman, kemudian dihitung juga proporsi tinggi tanaman dan pot. Analisis data dilakukan setelah menyelesaikan umur 9 mst pada tanaman. Pengolahan, pengumpulan, dan analisis dilakukan dengan software Microsoft Excel dan SAS. Analisis seragam dilakukan dengan UGF, sementara hasil UGF yang berpengaruh nyata akan dilakukan dengan Multiple Range Test atau DMRT dengan taraf alfa 5%.
Sekian pemaparan rancangan penelitian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.